Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojope channel Mojokerto. Nah Sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat atau mengupdate dari koleksi terbaru saya, Sobat. Dan koleksi ini baru saja saya dapatkan, dan di sini nanti yang ingin saya tunjukkan kepada Anda bahwasanya pamor ini adalah pamor yang sangat banyak sekali peminatnya, Sobat. Banyak sekali peminatnya karena apa? Karena memang untuk di tuahnya, itu tuah dari pamor ini dipercaya sangat cocok sekali bagi para pejabat. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Oke Sobat BMC, sebelum saya ajak Anda untuk melihat pusakanya seperti apa, bahwasanya saya ingin bercerita dulu. Kemarin itu ada sekitar 1 mingguan yang lalu, sebenarnya saya ditawari oleh seseorang teman saya dari Ngawi tentang pusaka ini. Jadi beliau menawari kepada saya salah satu dari pusaka yang pamornya yang saya cari ini, Sobat. Nah waktu itu memang ditunjukkan kepada saya untuk di pusakanya. Garapnya itu bisa dikatakan alur dari pamornya, itu tatanan dari pamornya ini sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali dan sangat rapi banget. Nah memang pusakanya luar biasa, saya melihatnya saya takjub waktu itu, tapi saya tidak ada waktu itu, tidak berani untuk memaharinya. Karena apa? Karena memang waktu itu saya tidak ada dananya, akhirnya saya tidak berhasil untuk memaharinya. Dan yang saya mahari adalah keris yang satunya lagi. Kalau sobat semuanya masih ingat, kerisnya dapurnya brojol, pamornya pamor kul buntet, lalu wos utah dan juga udan mas tiban. Nah itu saya dapatkan dari beliau. Jadi di dalam radar saya, di dalam radar keinginan saya itu ada 2 kerisnya beliau itu. Yang satu adalah pamornya kul buntet itu tadi, dengan kalau boleh dibilang itu berarti triwarno atau tripamor, karena dalam satu keris itu ada 3 pamor, Sobat. Kul buntet, udan mas tiban dan juga wos utah. Dan yang tidak berhasil saya mahari yaitu pamornya pamor tejo kinurung. Nah ternyata Sobat, mungkin memang jodoh, itu memang sudah jodoh dengan saya. Beberapa hari setelahnya, sekitar mungkin 3 atau 4 hari, saya itu di WA oleh teman saya dari, kalau nggak salah dari Brebes gitu. Dia menawarkan pusaka seseorang. Jadi dia itu diamanai oleh seseorang untuk memaharkan pusakanya. Waktu itu yang ditunjukkan kepada saya memang bagus-bagus pusakanya, tapi yang paling serk atau yang paling bagus di antara yang bagus tadi itu ada 1 yang berhasil saya mahari. Pamornya adalah pamor tejo kinurung dan kerisnya ini, Sobat, pamengkang jagat. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 yang ditunjukkan kepada saya. Pamornya sama, pamornya tejo kinurung, tapi untuk yang saya ambil ini pamornya masih utuh. Karena untuk yang satunya lagi itu pamornya sudah terputus, jadi aus karena usianya. Nah, coba kita akan melihatnya bersama-sama seperti apa sih wujud dari pusakanya, Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, untuk di warangkanya ini memang warangkanya bagus, dan saya sangat meyakini bahwasanya teman saya ini tadi ini memaharkan milik dari seorang, bisa dikatakan mungkin seorang kolektor tadinya gitu. Tapi karena nggak tahu ada kebutuhan apa gitu, mungkin terus dimaharkan. Nah ini adalah pusakanya. Yang aneh lagi gini, Sobat. Ternyata waktu saya saya bikin status, ada seseorang yang menginbox saya bahwasanya pusaka ini dimaharkan berapa. Nah seperti itu.
saya bilang kepada beliau ini masih belum dimaharkan karena mau saya pakai pribadi, saya bilang seperti itu. Oh ya gitu ya Mas Tony. Enggak Mas, ini soalnya tadinya adalah milik saya katanya gitu, dan ini saya maharkan kepada seseorang yang ada di daerah Brebes gitu. Jadi beliau memaharkan kepada seseorang, dan di orang tersebut ternyata ini terus mungkin apa ya, bisa dikatakan butuh dana ataupun juga keperluan, akhirnya memaharkan pusaka-pusakanya. Kalau nggak salah kapan hari ada 9 kalau nggak salah yang ditunjukkan kepada saya, salah satunya adalah ini. Nah itu, kalau saya melihat gitu, saya melihatnya memang di apa ya, pusakanya ini memang betul-betul dirawat. Terlihat dari warangkanya, ini warangkanya bagus banget, dan pemiliknya pun juga bilang seperti ini, memang pusaka itu memang bagus Mas Tony, tapi yang nggak tahu kenapa kok sama beliau terus dimaharkan, dan di orang lain, di orang yang memahari tadi dimaharkan kembali gitu, akhirnya terus kena saya ini sahabat. Nah, ini istimewanya. Nah, istimewanya ini untuk di tatanan pamornya, atau di pamornya ini masih utuh. Nah, masih utuh. Coba saya akan menunjukkan kepada sobat semuanya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Ini kalau menurut saya ini masih warangan lama. Nah, ini nanti kalau diwarangi kembali kayaknya akan ngebior. Nah, ini sangat menyenangkan banget ini untuk di pusakanya. Kalau Anda melihat di sini, untuk di pamornya sendiri dia ini masih utuh dan dia tidak putus sobat. Nah, dia masih utuh. Nah, seperti ini. Ini adalah pamor wengkon atau pamor tepen, dan di bagian tengahnya ini adalah pamor sodo sakler atau sodo lanang. Jadi kombinasi antara pamor wengkon dan juga pamor sodo sakler atau sodo lanang dinamakan pamor tejo kinurung atau adek wengkon. Nah, ada yang bilang seperti itu. Jadi tejo kinurung atau adek wengkon atau adek telu itu sama, cuma beda penyebutan nama. Nah, di baliknya pun juga seperti ini sobat. Jadi bolak-balik ini alhamdulillah masih utuh, dan bisa dikatakan saya sangat beruntung sekali mendapatkan pusaka ini, karena pusakanya masih sangat layak sekali untuk dijadikan sebagai koleksi. Nah, dan untuk di bagian bawah dari bilahnya, kalau Anda melihat di sini, nah ini adalah pamengkang jagat. Nah, karena dia retak secara alami seperti ini sobat. Nah, ini kalau di dalam apa ya, pengetahuan Tosan Aji ada yang meyakini bahwasanya biasanya kalau untuk di pamengkang jagat seperti ini bisa dipakai, atau tuahnya itu bisa digunakan untuk jual beli tanah agar gampang gitu, gampang menjual dan juga gampang membeli tanahnya. Ada yang sebuah pengalaman gitu, saya pernah ke Pak Heri punya pusaka yang pamengkang jagat seperti ini. Waktu itu beliau ingin membeli tanah samping rumahnya gitu, dengan apa ya, dengan pusakanya itu kan beliau juga percaya dengan tuahnya bahwasanya akan mudah untuk mengegulkan gitu cita-citanya untuk membeli tanah tersebut. Dan alhamdulillah setelah sama beliau digores gitu, dari tanahnya digores sama keris pamengkang jagat, lalu dengan apa ya, hati yang mantap gitu memohon kepada Tuhan agar tanah ini bisa dijual kepada beliau. Dan alhamdulillah kata beliau kalau nggak salah sekitar 1 mingguan dari prosesi beliau menggores tanah itu tadi, akhirnya pemilik tanah itu mendatangi Pak Heri ya, mendatangi beliau dan menawarkan tanahnya. Nah, itu boleh percaya boleh tidak sobat. Nah, mungkin gitu Pak Heri waktu itu ini boleh percaya boleh tidak Mas Tony ya, mungkin waktu itu pas apa ya, ketepaan itu kebetulan gitu loh. Tapi ya nggak tahu juga ya, karena apa, karena saya pun juga percaya bahwasanya salah satu dari pusaka pamengkang jagat itu tuanya dipakai seperti itu. Akhirnya terus saya coba Mas Tony, dan alhamdulillah berhasil. Nah seperti itu, mungkin pengalaman tiap orang akan berbeda-beda sobat. Mungkin di Pak Heri memang betul-betul berhasil, mungkin terus di orang lain ternyata tidak berhasil. Ya memang ini kan adalah sebuah ikhtiar, jadi sebuah doa, sebuah harapan. Terkadang gitu doa dan juga harapan itu tidak dikabulkan serta-merta oleh Tuhan. Jadi mungkin bisa juga dikabulkan sekaligus, bisa juga ditunda atau diganti dalam bentuk yang lain, tak seperti itu. Nah ini adalah
pusaka yang baru saja saya dapatkan ini adalah update terbaru dari pusaka saya, sobat. Nah, alhamdulillah saya sangat suka banget. Nah, kalau saya melihat di sini untuk diwarangkannya memang bagus dan juga terawat, karena memang sangat apa ya, terlihat banget gitu, terlihat banget bahwasanya memang pusaka ini pusaka terawat, sobat. Dan ini bau minyaknya masih sangat terasa. Nah, ini nggak tahu ini diminyaki apa ini. Minyaknya ini menyengat, baunya menyengat, tapi dia tidak lengket. Nah, dia tidak lengket. Nggak tahu ini pakai minyak apa ini kira-kira beliaunya. Sangat luar biasa sekali ini. Ini adalah pusaka yang paling bagus menurut saya, yang berhasil saya mahari. Nah, sobat, coba ini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda gitu, detail dari pusakanya, sekaligus kita nanti akan melihat di buku pamor dan juga buku ensiklopedia keris tentang keterangan pamor Tejo Kinurung itu tuahnya untuk apa, kok banyak sekali dicari oleh para kolektor dan juga khususnya bagi para pejabat. Sangat menyenangkan sekali kalau mendapatkan pusaka yang sesuai dengan keinginan hati itu. Di hati itu kayaknya apa ya, ada perasaan puas banget gitu loh, ada perasaan ini balonnya anak saya itu. Nah, ada perasaan kepuasan tersendiri dalam apa ya, memilikinya gitu, seperti itu. Sama halnya dengan pusaka ini, sobat. Ini pun juga begitu. Saya sangat puas dan saya sangat bisa dikatakan sangat senang sekali mendapatkannya. Kemarin saya tidak berhasil mendapatkan dari pusaka teman saya yang pamornya Tejo Kinurung, teman saya yang Ngawi. Alhamdulillah diganti dengan pamor Tejo Kinurung dari teman saya yang Brebes ini, sobat. Karena beberapa hari, bisa dikatakan beberapa minggu itu, saya kok kepikiran terus dengan pamor Tejo Kinurung. Nah, mungkin ini adalah sebuah harapan, sebuah keinginan yang akhirnya menjadi kenyataan. Nah, seperti ini. Dan ini nanti akan kemungkinan besar untuk diwarangkannya akan saya ganti ini, bukan warangka ini gitu. Bukan warangka ini. Jadi mungkin akan saya ganti dengan warangka baru yang lebih apa ya, lebih serg di hati saya gitu, lebih mantap di hati saya. Karena kalau untuk di ini kayaknya kok kurang gagah, kurang merbawani gitu. Mungkin akan saya ganti dengan warangka ladrang mungkin nanti, sobat. Oke, di sini nanti akan saya lanjutkan untuk menunjukkan kepada Anda tentang bilahnya seperti apa, tatanan pamornya seperti apa, sekaligus kita akan membaca keterangan di buku ensiklopedia keris dan juga buku pamor tentang tuah dari pamor Tejo Kinurung. Baik, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk melihat-lihat dari koleksi terbaru saya. Nah, ini adalah update dari pusaka terbaru saya yang baru saja saya dapatkan. Nah, kalau Anda melihat di sini ternyata ada keterangannya. Di sini ada BRL. Nah, BRL ini mungkin adalah singkatan dari brojol, yaitu dapur dari kerisnya. Lalu di sini adalah TK gitu. TK ini berarti Tejo Kinurung. Mungkin seperti itu karena ada tulisannya ini, sobat. Nah, mungkin juga gitu teman saya biar nggak lupa tentang nama dapurnya dan juga pamornya, akhirnya terus ditulisi di bagian belakang dari warangkanya. Nah, ini nggak tahu kenapa gitu, saya waktu ditawar ini kalau nggak salah ditawarkan kepada saya yang pertama. Jadi beliau seperti ini waktu itu menawarkannya, "Mas, saya ada barang titipan gitu. Ini belum saya posting, tapi saya akan menunjukkan ke Mas Tony gitu. Mungkin Mas Tony akan berminat." Dan terus sama beliau ditunjukkan fotonya satu persatu. Akhirnya terus saya pilih, disuruh memilih, dan saya memilih yang paling bagus menurut saya. Bagus dalam hal apa? Dalam hal keutuhan dan juga tatanan dari pamornya, sobat. Karena waktu itu yang paling membuat hati saya itu jatuh hati gitu adalah keris dengan dapur brojol ini dengan pamornya Tejo Kinurung. Waktu itu ada dua gitu, tapi yang satu pamor Tejo Kinurungnya sudah aus, jadi dia sudah putus. Nah, coba kita akan melihatnya ini. Nah, kalau Anda melihat di sini, sobat, di bagian gonjonya ini, nah gonjonya ini separuh, jadi yang bagian atas ini
dia apa ya, semacam kayak memisahkan antara ini pamor yang ada di atas dan juga di bagian bawah. Nah, seperti ini. Kalau seumpama tidak ada pemisahnya, ini akan menyambung seperti ini. Nah, kalau menurut saya gitu, yang paling apa ya, mungkin yang sulit tekniknya adalah seperti ini. Kok bisa gitu loh? Dia dipisahkan oleh sebuah apa ini? Mungkin ini juga pamor gitu. Nah, kalau Anda melihatnya di sini, mungkin ada juga maksud tertentu gitu loh, dengan dibuatnya pisah seperti ini. Ini sangat luar biasa ini pusakanya sobat, dan ini sangat layak ini dijadikan sebagai sebuah koleksi. Ini masih sangat bisa dikatakan ini tebal ini pusakanya, tantingannya mantap, dan untuk di pamornya ini masih utuh. Nah, seperti ini. Keren banget ini. Ini kalau nggak salah masih warangan lama ini sobat. Ini kalau diwarangi lagi, saya sangat yakin pamornya ini akan nampak lebih putih lagi. Ini kalau diwarangi kembali. Nah, ini adalah pamengkang jagatnya. Nah, ini adalah pamengkang jagat. Dia retaknya memanjang dan ini retaknya retak natural. Jadi tidak dibuat. Kalau dibuat berlubang itu namanya adalah combong. Nah, oke, saya akan menunjukkan kepada sobat bahwasanya di sini di buku Ensiklopedia Keris ada sebuah keterangan tentang Tejo Kinurung. Nah, ini Teja Kinurung adalah salah satu motif pamor yang sebenarnya merupakan perpaduan antara pamor Sodo Sakler dengan pamor Wengkon atau pamor Tepen. Ada juga yang menyebut pamor ini pamor adek. Nah, pamor adek apa ini? Pamor adek 3. Nah, adek 3 atau adek telu. Seluruh tepi bilah keris dilingkari dengan gambaran pamor yang menyerupai tepi bingkai. Sedangkan di tengahnya ini ada pamor yang menyerupai garis. Sebagian pecinta keris ini berpendapat bahwa pamor Tejo Kinurung ini memiliki tuah yang baik, terutama bagi pegawai negeri atau mereka yang bekerja untuk negara. Itulah sebabnya banyak pejabat yang memiliki keris dengan pamor seperti ini. Tejo Kinurung ini termasuk pamor rekan karena bentuknya ini dirancang lebih dahulu oleh si empu, dan pamor Tejo Kinurung ini tergolong tidak pemilih, jadi siapa saja cocok untuk memilikinya. Dan di sini di dalam keterangan buku Ensiklopedia Keris ini bahwasanya pamor Tejo Kinurung ini banyak sekali dicari oleh para pejabat atau orang-orang yang sebagai abdi negara. Nah, seperti kayak pegawai negeri seperti itu. Nah, ini adalah keterangan di buku pamor sobat tentang keterangan pamor Tejo Kinurung. Coba, nah di sini ini adalah gambar dari pamor Tejo Kinurung. Seperti perpaduan pamor Sodo Sakler dan Wengkon. Tuahnya ini cenderung seperti Sodo Sakler, yaitu berkaitan dengan kepemimpinan dan kederajatan. Nah, ini kalau di sini keterangannya tergolong pemilih, ya memilih orang yang mampu untuk memaharinya. Mungkin seperti itu lebih tepatnya untuk saat ini. Nah, oke sobat. Ini adalah sedikit pengetahuan tentang pamor Tejo Kinurung. Jadi jika di antara sobat ini ada yang memiliki pamor Tejo Kinurung, saya ucapkan selamat karena pamor Tejo Kinurung ini adalah salah satu dari pamor favorit saya sobat. Dan saya pun juga memiliki salah satu dari koleksi pribadi saya. Nah, koleksi pribadi saya itu pamornya pamor Tejo Kinurung, karena saya memang sangat takjub sekali dengan pamor ini. Beberapa kali sebenarnya saya itu mau dapat pamor Tejo Kinurung beberapa kali, tapi saya waktu itu tidak mumpuni dalam memaharinya waktu itu, pas waktu kondisi itu gitu loh. Jadi saya tidak bisa untuk memaharinya. Akhirnya terus berlalu terus ada lagi gitu, ada lagi yang bagus lagi gitu. Karena gini sobat, kalau untuk di pamor yang seperti ini saya dalam memilihnya harus pamornya harus utuh untuk di pamor Tejo Kinurung. Karena apa? Karena memang bagi saya keindahan itu
kalau terpancar dari pamornya gitu, pamornya tidak putus dan dia sangat masih utuh gitu, kok dimiliki gitu loh, kok sangat menyenangkan banget. Itulah kenapa terus saya mencarinya itu yang utuh, dan saya waktu itu mendapatkannya gitu dari teman saya, mendapatkan kriterianya, tapi meskipun belum bisa memaharinya itu ada dua gitu loh, ada dua dari teman saya, yang satu Nganjuk, yang satu dari Ngawi, tapi keduanya tidak berhasil saya mahari karena terbentur dengan dananya waktu itu. Nah, alhamdulillah ini kemarin saya berhasil memahari dari teman saya di Brebes, sobat. Nah, ini kerisnya sangat bagus, luar biasa sekali, dan ini insya Allah nanti kalau ada rezeki akan saya ganti untuk warangkanya. Kemungkinan besar memang akan saya ganti untuk warangkanya, dan untuk di bilangnya sendiri nanti insya Allah akan saya warangkan di tukang warang saya. Nah, nanti akan menjadi sebuah koleksi yang saya harapkan menjadi kelangenan di hati saya. Jadi biar menjadi pusaka kelangenan, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk dimaharkan, sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan tosan aji Nusantara. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.